Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada pagi hari ini kita masih dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidur itu seperti mati yang sementara. Memang ada sebagian yang kemudian tidak dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur kemudian ternyata meninggal dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan kembali, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan di dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat bernilai adalah kesempatan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kembali perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tadi malam ya, ada di antara kita yang bermimpi jadi seorang pengusaha yang sukses. Mungkin ada juga di antara kita yang semalam bermimpi jadi seorang pejabat, menjadi seorang raja, menjadi seorang presiden. Kemudian setelah kita bangun ya, oh ternyata hanya mimpi ya. Ya, setelah bangun ternyata itu hanya mimpi ya, maka sudah tidak ada apa-apanya. Tetapi kita tidak dituntut ya, apa yang kita kerjakan ketika kita mimpi itu tidak akan dituntut. Maka kelak nanti ketika kita dibangkitkan ya, setelah kematian kita, itu nanti baru kita sadar, sesadar-sadarnya, ternyata saya selama ini mimpi ya. Yang ketika di dunia ya, jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha, jadi pejabat tinggi, jadi presiden, itu baru sadar, oh ternyata saya mimpi itu selama ini ya. Nyatanya sekarang sudah hilang semuanya ya, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, harta, semuanya hilang semuanya ya. Tetapi bedanya mimpi-mimpi ketika kita di dunia, masih hidup di dunia itu, nanti ada pertanggungjawabannya, akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kemudian kesempatan di dunia ini kita beramal kebajikan, ya akan mendapatkan surga. Tetapi kalau kemudian kita beramal kemaksiatan, ya akan mendapatkan azab di neraka jahanam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, kita merenung sejenak ya,
berpikir sejenak itu tentang agama lebih baik daripada beribadah selama 60-70 tahun ibadah sunnah. Maka kita akan berpikir apa? Tentang bagaimana nanti kita, ya, selamat atau tidak kita nanti. Tidak hanya itu, apakah istri kita, anak-anak kita juga nanti akan selamat atau tidak? Ya, saudara-saudara kita apakah juga nanti akan selamat atau tidak? Ini penting sekali kita pikirkan. Kiai Zairon almarhum itu pernah mengatakan, dai itu ada dua, ya, dai dunia dan dai dunia akhirat. Kalau dai dunia yaitu yang tercatat di tim taskil, tim data, itu dai-dai dunia. Nah, dai-dai akhirat yang tercatat di malaikat, begitu kata beliau. Terus bagaimana dai-dai dunia? Siapa itu dai? Dai itu siapa saja yang masih memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat sahabat. Yang pertama, sifat dan hakikat kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehebat apapun seseorang, sebesar apapun pengorbanannya, bahkan setinggi apapun cintanya dia kepada Kanjeng Nabi, tetapi kalau tidak mau mengucapkan kalimat ini, ya tidak akan diterima. Ya, semua kebajikannya, semua amal tidak akan diterima. Contohnya paman Nabi Abu Thalib itu membantu terhadap perjuangan Kanjeng Nabi luar biasa, membela kepada Kanjeng Nabi luar biasa. Ya. Cintanya kepada Kanjeng Nabi juga begitu. Tetapi karena tidak mau mengucapkan kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga tertolak. Ya. Semua amalannya tertolak, bahkan mendapatkan azab. Ya, azab yang kekal abadi. Meskipun dikatakan azabnya ringan. Azab yang ringan itu azabnya Abu Thalib. Diberi sandal dari neraka, ya, kemudian otaknya mendidih. Itu kayak gitu katanya paling ringan, ya. Nah, kayak gitu kalau 1000 tahun setelah itu dibebaskan masih mending. Itu tidak kekal abadi selama-lamanya. Karena apa? Sebab tidak mau mengucapkan kalimat ini, makanya merupakan azas agama. Sehingga penting sekali kalimat ini, bagaimana kemudian kita pahami betul-betul, tidak hanya sekedar ucapan. Tapi apakah betul-betul kita sudah memahami maksud dan tujuan daripada kalimat ini? Ya, ulama masih mengatakan maksudnya itu hendaknya kita keluarkan semua kebesaran-kebesaran makhluk dari dalam hati kita, hanya ada satu-satunya keyakinan tentang kebesaran Allah. Jadi ini penting, jangan sampai salah mengucapkan. Pernah suatu ketika jamaah bergerak bayan, saudara-saudara, kita keluarkan kebesaran-kebesaran dunia, kebesaran-kebesaran makhluk dari hati kita, dan kita masukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Selesai bayan, ada yang bertanya, Tuhan, tadi Tuhan mengatakan memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati. Emangnya hati kamu itu lebih besar daripada Allah? Kok bisa memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati? Kemudian disampaikan pada Masih, langsung seketika itu dikoreksi, ucapkan memasukkan keyakinan tentang kebesaran Allah, keyakinan tentang kebesaran dunia kita keluarkan. Jangan lupa keyakinan, memang hati kita letaknya keyakinan, ya. Yakin bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Agung, itu yang dimasuk dalam hati, semuanya dikeluarkan keyakinan-keyakinan yang lain. Sejauh mana, ya, kita betul-betul memahami masalah ini, kalimat ini sudah masuk betul ke dalam hati kita, itu bagaimana? Kiai Zairon almarhum mengatakan, untuk mengetahui sejauh mana keyakinan itu dalam hati kita, kalau kita menghadapi suatu masalah,
siapa yang diingat pertama kali, apa yang diperbuat pertama kali. Kalau kita menghadapi suatu masalah apapun, kemudian yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibuat pertama kali adalah amal-amal agama, paling tidak istighfar, lebih sempurna dengan kemudian ambil wudhu dan sholat 2 rakaat, maka itu perhatikan, kata beliau, masalah akan cepat selesai dan selesai dengan sebaik-baiknya. Tetapi perhatikan, kalau yang kita ingat pertama kali kalau menghadapi masalah itu makhluk, kemudian kita langsung berpikir mencari pertolongan makhluk, perhatikan, kata beliau, masalah itu akan tidak selesai, berlarut-larut, semakin besar. Kelihatannya cepat selesai, tapi nanti datang lagi lebih besar masalahnya, enggak selesai-selesai. Nah, ini caranya kita ngetes sejauh mana kalau ada masalah. Apakah kita ingat Allah, apakah kita ingat makhluk, ya. Maka penting sekali untuk mengetes ini kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Kemudian kalau kita melakukan satu perbuatan, ya, jadi Allah itu sangat pencemburu, ya, maha pencemburu Allah. Suatu ketika Kanjeng Nabi menyoal kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, wahai Hudzaifah, ini seandainya ya istri kamu itu kamu dapati berdua-duaan di kamar kamu dengan laki-laki lain yang bukan mahrimnya, bagaimana? Langsung Hudzaifah radhiyallahu anhu cabut pedang, akan saya penggal dua-duanya ya Rasulullah. Perhatikan sahabat, itu Hudzaifah radhiyallahu anhu seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cemburu daripada Hudzaifah ini, ya, ketika di dalam hati seorang hamba ada sesuatu yang lain selain Allah. Itu Allah jauh lebih cemburu. Tidak bisa dibayangkan. Maka hati kita itu adalah singgasananya Allah, tidak boleh ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita misalnya, ya, mau makan, ya, itu kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kamu makan? Karena Allah merintahkan saya makan. Allah, ya. Kenapa kamu minum? Karena Allah yang memerintahkan saya minum. Ya. Jangan mentok hanya kenapa kamu makan? Lapar, haus. Enggak disebut Allah. Yang menciptakan makan Allah, yang menghilangkan lapar Allah, yang menghilangkan haus Allah, enggak disebut-sebut. Cemburu Allah. Yang diingat cuman makhluk. Maka ini bagaimana kita mentok, ya. Jadi keyakinan kita itu harus mentok, betul-betul mentok. Tidak boleh kemudian mandek sampai di situ. Lalu itu kamu makan pakai susu, pakai daging. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi telah mencontohkan, beliau senang sekali minum susu. Beliau pun juga gemar makan daging. Begitu. Jadi Kanjeng Nabi, Allah, Kanjeng Nabi itu saja. Ya. Baru yang lain. Ini diutamakan dulu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulama mengatakan, mengapa ayatnya obnya begitu? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, bukan wa ati ulil amri minkum. Kenapa? Kok hanya atiullah, atiur rasul? Karena ketaatan itu hanya kepada Allah dan Rasulullah, ketaatan yang mutlak. Yang lain kalau kemudian dalam rangka mengajak taat kepada Allah, oke. Jadi ketaatannya kepada Allah SWT. Yang lain dan urutannya harus Allah dulu, Rasulullah, baru yang lain. Jadi Allah dulu tadi. Mengapa kamu makan? Karena Allah merintahkan, karena Kanjeng Nabi mencontohkan. Allah. Ya, seperti itu. Maka insya Allah dengan begitu, insya Allah sahih iman kita, ya. Dan Allah tidak jadi cemburu. Nah, kalau Allah cemburu, kira-kira apa ya, kita nggak malu ya, mau masuk surga, ya Allah saya mau surga, kamu sudah bikin aku cemburu,
kamu nggak pernah menyebut aku, kamu menyebut aku nanti, kamu yang disebut duluan adalah makhluk, kamu yang ingat duluan adalah makhluk, bukan aku. Nah, ya. Kemudian setiap amalan, ya, itu pasti, setiap amal agama pasti mendatangkan 4 hal. Yang pertama, ampunan. Kalau kita mengerjakan amal agama pasti mendapatkan ampunan. Yang kedua, akan mendapatkan pertolongan. Kalau kita kerjakan amal agama pasti kita akan ditolong. Kalau kita mengerjakan amal agama pasti akan ada hidayah. Dan yang lebih hebat lagi, ketika kita buat amalan pasti akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan itu, apalagi amalan yang besar, ya, sholat khusyuk wal khudu. Tetapi dengan catatan, ya, harus disertai keyakinan. Kata beliau lagi, Kaiseran, semua orang itu punya modal, harus punya modal. Petani harus punya modal, pedagang harus punya modal, ya, insinyur harus punya modal, dokter harus punya modal. Maka orang yang beriman pun harus punya modal. Modalnya apa? Keyakinan. Nah, kalau nggak punya keyakinan ya nggak jadi. Katanya kalau sholat 2 rakaat itu katanya menyelesaikan masalah. Katanya sih, tak coba saya punya masalah nih kebetulan, coba selesai nggak kira-kira ya? Nggak jadi. Itu kita meragukan Allah. Nah, dari mana kita tahu bahwa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah asas agama? Dari mana dengan kalimat itu, ya, kita bisa tahu dengan kalimat itu akan menghapus semua dosa kita, akan menjamin kita masuk surga. Dari mana, ya, kita mengetahui apa-apa yang dikehendaki Allah SWT, apa yang diperintahkan Allah. Dari mana kita tahu bahwa sunnah-sunnah Kanjeng Nabi ada kemuliaan, ada kejayaan. Contoh-contoh Kanjeng Nabi seperti apa? Dari mana itu semua? Dari ilmu agama. Maka 6 sifat ini yang menjadi intinya itu adalah sifat ketiga. Mengapa? Kalau kita kemudian hidup-hidupkan ini sifat ketiga, ilmu, ya, maka kita akan diterima amalnya. Bayangkan kita beramal dan sebagainya ditolak, ya. Dan Nabi mengatakan amal kalau tidak didasari, tidak dilandasi ilmu itu akan ditolak, akan tertolak. Nah, maka penting sekali kita harus menuntut ilmu agama. Penting sekali, ya. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman itu tinggi sekali. Dan Kanjeng Nabi mengisyaratkan bahwa untuk masalah ilmu itu tidak ada batasan, tidak ada yang bisa dan boleh membatasi masalah ilmu. Menuntut ilmu dari ayunan sampai liang lahat, sampai mau mati sekalipun tetap punya kewajiban menuntut ilmu. Laki-laki maupun wanita, ya, tidak ada batasan jenis kelamin, ya. Bahkan tidak ada batasan tempat. Kalau perlu memang diperlukan sampai ke negeri Cina sekalipun harus didatangi. Dan yang namanya ilmu itu perintah Allah SWT, hukumnya wajib dan tidak pernah berubah. Hukum-hukum agama itu tidak pernah berubah. Dimanapun, sampai kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun tidak pernah berubah. Itu karena perintah Allah, itu sunnah Rasul. Tidak bisa diubah-ubah. Jangan kemudian, ini perintah agama menuntut ilmu wajib, tapi karena begini sehingga jadi tidak wajib, jadi kemudian bahkan diharamkan, nggak bisa, mutlak. Bagaimana kita tadi tahu perintah Allah sunnah Rasul, bagaimana kita tahu agama kalau tidak tahu ilmunya? Kemudian ilmu disertai zikir, ya. Orang kalau tidak berzikir itu akan diracun oleh setan. Ada seorang waliullah minta kepada Allah agar diperlihatkan bagaimana cara setan menggoda. Maka diwujudkan dalam bentuk seperti nyamuk yang dengan belalai panjang. Dia di samping kita. Setiap saat dia nunggu. Begitu kita lalai langsung masukkan racun. Lalai, masukkan racun. Kemudian ingat, lepas lagi. Lalai, masukkan racun, terus begitu. Sehingga, ya, hendaknya seorang dai itu jangan pernah
lepas dari berzikir, lepas masuk racun, rusak semua nanti. Ya. Kemudian hendaknya jangan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat siapapun tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat apapun pemandangan yang indah tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti sampai di situ saja. Namanya manusia kadang suka lalai, suka lupa. Ya ingatkan lagi. Lupa, terkesan dengan pemandangan indah, terkesan dengan ini itu. Ingat lagi Allah. Nah, terus. Kalau kita tidak sanggup seakan-akan melihat Allah, maka yakin dan yakin kita itu diperhatikan Allah. Kalau seperti itu insya Allah kita akan jauh dari godaan setan. Ikramul muslimin, memuliakan sesama umat Islam. Kita sudah tahu, memuliakan ulama, ya, menghormati orang yang tua, baik usianya maupun dalam pengalaman dakwah. Satu hari dia lebih dulu ikut dakwah, maka kita harus lebih muliakan dia. Ya. Usianya juga begitu. Kalau dia lebih tua dari kita harus muliakan juga. Ya. Kita hargai sesama kita, menghargai. Kepada yang muda kita lebih mencintai. Tidak hanya itu, Kanjeng Nabi kemudian mengajarkan, ya, bahwa kita hendaknya punya akhlak baik terhadap sesama umat manusia, walaupun dia kafir. Siapa itu dengan akhlak kita dapat hidayah orang itu. Banyak kan Kanjeng Nabi bagaimana terhadap sahabat Bilal memberikan akhlak yang baik, membantu jadi masuk Islam. Ya. Ada orang yang meludahi Kanjeng Nabi malah dikasih buah jadi masuk Islam. Ya. Kemudian tidak hanya kepada sesama manusia, kepada makhluk hewan sekalipun kita harus berlaku baik. Hati-hati. Ada seorang wanita taat kepada Allah SWT, amalannya luar biasa, kepada suaminya taat. Ya, ini kan sudah luar biasa nih. Suatu ketika wanita ini menghidangkan makanan untuk suaminya, dikasih ikan yang menjadi kesukaan suaminya, enak sekali. Lupa tidak ditutup. Nah, namanya kucing, ada ikan enak, diambil, dicuri, bawa lari dimakan. Nah, wanita ini datang melihat, loh kok ikannya nggak ada. Dilihat ada kucing lagi makan ikan, marah luar biasa, ambil pemukul, dipentungi terus tanpa ampun, dipentungi terus sampai mati. Padahal dia taat kepada Allah SWT, amalannya luar biasa, dia taat pada suaminya. Tetapi karena dia punya sifat yang seperti itu, maka masuk neraka. Tidak hanya binatang, kepada tumbuh-tumbuhan juga begitu. Kita sudah memelihara tanaman-tanaman. Kalau kita niat, ya harus dipelihara dengan baik. Itu akhlak yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian niat. Nah ini sangat penting. Tasihun niat, ya. Niat ini penting, ya. Luruskan niat kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita mengamalkan agama ini karena siapa? Karena Allah atau karena yang lain, ya. Nanti kita akan bahas nanti, ya, kita ini masuk dai dunia atau dai dunia akhirat. Kemudian nanti kan ada hisab pertama. Siapa yang akan dihisab pertama kali? Pencuri, pezina, pemabuk, penjudi? Bukan. Yang dihisab pertama kali orang yang nampak di mata kita sebagai orang yang terbaik. Apa kita bisa mengatakan, oh itu bukan saya pasti lolos? Enggak bisa. Tasihun niat, ya. Apakah betul niat kita itu semata-mata hanya karena Allah ataukah yang lain? Nah, ini penting sekali. Bagaimana kita betul-betul, ya, mengevaluasi niat ini terus berubah terus. Luruskan lagi. Kemudian dakwah wa tabligh khuruj fisabilillah. Itu kita punya tanggung jawab untuk meyakinkan orang, menyadarkan orang bahwa kamu itu adalah dai. Kamu punya dua tanggung jawab. Pak, Bapak dai loh. Bukan Mas, saya petani. Iya Pak, Bapak petani yang dai. Loh, saya itu enggak hafal Quran nih Mas. Saya enggak hafal hadis Mas. Meskipun Bapak belum hafal Quran, meskipun Bapak belum hafal hadis, Bapak itu dai. Mas, saya itu jangankan di depan puluhan ratusan orang, di depan 3 orang saja ndruk-duk saya Mas, wel-welan saya tidak bisa. Tetap kita kejar. Pak,
Yang namanya dakwah itu tidak harus seperti itu, tidak harus di depan panggung, di atas panggung, depan orang, dengan retorika gaya bicara yang seperti itu, dengan referensi Al-Quran, ayat hadis. Tidak harus. Kalau seperti itu memang baik seperti itu, dan kita menuju ke sana, Pak. Tetapi yang namanya dakwah itu, panjenengan datang ke masjid nih, berangkat ke masjid, Pak, sholat yuk Pak, Dik, sholat yuk Dik, itu udah dakwah. Oh iya, gampang, sampaikan fadilahnya. Kalau Bapak bisa mengajak, maka pahalanya double loh Pak. Bapak sholat dapat pahala, orang yang diajak sholat dapat pahala, dan Bapak dapat juga. Oh iya, iya. Dan selama orang itu sholat mengalir terus Pak, oh iya, senang dia. Gampang kan Pak, apalagi Bapak mengajak orang lain mau banyak, wah. Dan buku amalan Bapak tidak akan tutup. Iya, iya. Lah orang yang Bapak ajak sholat terus, dia ngajak lagi. Coba Pak, kasih dia fikir, kasih dia penggembira. Sampai di sini tetap tidak boleh kita mandek, karena ada orang yang kemudian sudah kayak gitu tetap nggak mau. Mas, maaf ya, saya itu nggak cocok itu dengan dakwah-dakwah yang kayak panjenengan kerjakan. Apa itu? 3 hari, 40 hari, 4 bulan dakwah ke sana kemari. Apa itu? Saya nggak cocok Mas. Saya demi Allah mendengar waktu di Magelang dulu ada Mas Syekh Bayan di Pondok Payaman. Beliau mengatakan begini, kita itu naskil orang bukan untuk jadi karkun. Waktu saya bingung, loh bukan untuk jadi karkun, kita naskil orang untuk jadi dai. Karena ketika kita menghadapi orang kayak gini, tidak boleh kita berhenti. Ya udah Pak, tapi Pak, tetap kita kasih fikir dia, kita kasih risau. Bapak ingin selamat? Oh iya dong, selamat dunia akhirat? Iya pasti. Kira-kira Pak, kalau Bapak selamat di akhirat nanti masuk surga, terus istri Bapak di neraka, kira-kira bagaimana Pak? Nyaman nggak Pak? Oh ya nggak nyaman. Sekarang Bapak Ibu masuk surga nih Pak, anak-anak di neraka, nyaman nggak Pak? Ya nggak nyaman. Bapak Ibu anak-anak masuk surga, saudara-saudara Bapak masuk neraka gimana? Ya nggak nyaman. Lah karena itu Pak, jangan hanya puas dirinya selamat Pak, ya, tapi Bapak harus pikirkan juga istri Bapak selamat, anak-anak selamat, saudara-saudara, bahkan seluruh manusia. Bapak nanti jangan merasa puas, ya, masuk surga nanti bisa dituntut Pak. Ya kalau perlu kita kasih ancaman sedikit, Pak, dituntut tuh sama orang-orang yang masuk neraka. Dia tidak mau mengajak saya, dia tidak mau mengingatkan saya, ditarik itu Pak nanti. Mikir dia, ya, nggak bisa tidur, monggo lah, ya, terserah dakwah. Nah itu. Kemudian ya, makomi juga penting ini, ya. Kita dakwah ke sana kemari, ke negara jauh, ya. 4 bulan bahkan lebih, dengan biaya sampai puluhan bahkan sampai ratusan juta kita keluarkan. Tetangga kita, ya, dempet rumahnya dengan kita abaikan, ya. Mereka orang-orang Amerika juga menuntut, ya, menuntut kalau mereka mati tidak ada yang mengajak kepada Islam, umat Islam akan dituntut. Satu saja orang mati masuk neraka, satu saja di dunia, kemudian tidak mengingatkan orang Islam, dia akan menuntut seluruh umat Islam. Apalagi banyak, betul. Tetapi tetangga kita juga menuntut juga. Yang jauh-jauh didatangi, biaya banyak didatangi, tahu saya susah, tahu saya nggak punya sarung, tahu saya nggak ke masjid, nggak ditengok, tahu saya lagi sakit. Ini penting, ya. Di makomi intikol ini juga penting sekali. Udah, dai akhirat itu siapa? Kata saya kayak ya. Allah SWT punya sifat-sifat. Selain punya sifat-sifat dai, 6 sifat, kalau kita ingin jadi dai akhirat, ya tidak ditolak di sana, kita harus meniru-niru sifatnya Allah dalam tanda kutip. Sifat apa? Sifat jamal. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf, Pengampun, Allah Maha Bijaksana, ya. Dai kok tidak punya sifat kasih sayang? Dai kok tidak pemaaf, pendendam? Dai kok pelit, ya. Dai kok tidak bijaksana? Ya, mohon maaf, kamu dai dunia, ya. Ini tidak ada catatannya di sini karena kamu seperti itu, ya. Waktu di Ancol ada seorang masih cerita, ada satu karbon luar biasa, takazonnya hebat, meninggal dunia, banyak karbon datang.
apa yang terjadi? Istrinya, anak-anaknya tidak urusan, ya. Tidak terlihat sedih, tidak terlihat prihatin. Kenapa ini katanya? Ternyata Kalkun ini suka bentak-bentak kepada istrinya, anaknya, kasar dan sebagainya. Tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kasih sayang. Nah, seperti apa itu? Ya. Jadi kalau ingin dimasukkan sebagai dai dunia dan akhirat, ya harus punya meniru-niru sifat-sifat jamal Allah. Kemudian di hisab yang pertama, apakah kita menjamin kita akan terbebas? Ya. Wahai ahli ilmu, ya, kamu udah tak kasih ini, tak kasih itu, apa yang kamu buat? Aku sebarkan ilmu karena engkau ya Allah, kata Allah, dusta kamu, ya, seret di neraka. Ahli sedekah, saya karena engkau ya Allah, dusta kamu, seret lagi. Ya. Dai bagaimana? Dai ahli ilmu, ahli sedekah, ahli dakwah, gimana kamu? Karena engkau ya Allah, dusta kamu. Kamu kerjakan ini itu kan karena ingin disebut-sebut, ingin dipuji-puji sebagai ini loh dai yang paling tertib. Wah, ini loh dai yang paling sesuai dengan arahan masyaikh. Ini loh dai yang paling taat pada masyaikh, paling dengan masyaikh. Kan gitu kan? Nah, jadi yang namanya Allah itu tidak ingin dinomorduakan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi harus mentok kepada Allah. Kita kerjakan ini hanya karena Allah. Mengapa? Karena Allah. Ya, jangan kemudian yang lain. Yang lain boleh dikebawakan. Ya, bagaimanapun yang namanya perintah Allah SWT itu wajib mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Taklim. Jadi agar kita terhindar dari seperti itu, mudah-mudahan ya. Udah gampang sebetulnya. Masalahnya kan masalah yang paling penting dan dimudahkan. Udah sami'na wa ata'na, itu saja sudah. Diperintahkan ta'lim oleh Allah menuntut ilmu, ya sudah kerjakan, ya. Tapi kan belum sesuai dengan target, ya sambil jalan. Ya. Ini perintahku loh, kata Allah. Ini perintahku, taklim. Dari mana kamu tahu kehendakku? Dari mana tahu perintah-perintahku? Dari mana kamu tahu tentang hukum agama? Tidak belajar. Ya tapi kan di mahala saya itu belum ada yang 10 hari. Ya sambil jalan, ya, jangan didepankan. Tadi malam itu Pak Kiai memberi nasihat kita luar biasa. Ya. Salah menempatkan itu fatal. Ya. Kan urutannya Allah, Rasulullah, kemudian ulil amri. Begitu ditempatkan salah, fatal. Ya, nasihat beliau terakhir dari taklim itu kan luar biasa. Mengapa terjadi ikhtilaf? Mengapa terjadi kelompok ini, kelompok itu, kemudian terjadi pertentangan? Karena salah menempatkan. Coba kalau menempatkannya itu tepat, ya, Allah, Rasulullah, kemudian ini. Bagaimanapun ini adalah perintah Allah, perintah sunnah Rasul. Soal beda tertib, beda arahan, enggak masalah. Yang penting sama-sama melaksanakan perintah Allah, sama-sama mengharap ridho Allah, sudah. Kalau dibalik, perang tertib, tertibnya itu begini, tertib begitu. Arahannya itu begini, arahannya begitu, bubar. Akhirnya tidak tercapai ridho Allah, tidak dipandang sama Allah. Ya. Penting sekali itu. Kemudian okelah, di situ kita diampuni. Ya udah, kamu tidak dilempar ke neraka. Kemudian ada katakan Nabi orang-orang yang tekor. Udah masuk surga ini, diseret. Nah tadi dengan tetangga kita perhatian enggak? Mereka akan menuntut. Ya. Ya. Kemudian pernahkah kita kemudian berbuat zalim kepada saudara kita? Ya. Menyakiti hatinya, mempermalukan, ini juga zalim, tidak harus memukuli. Ya. Udahlah kita bijaksanalah ya. Ada saudara kita yang belum bisa meninggalkan medsos misalnya ya dalam berdakwah, udahlah kita bijaksana lapang dada. Kalau kita sudah siap, oke, ya. Kalau sudah kita belum, takut nanti menyinggung perasaan dia, menyakiti dia. Tanpa sadar itu sudah menyakiti dia. Piro-piro dewe ini gelem dakwah, ya. Piro-piro menggunakan medsos untuk dakwah, jangan dibesar-besarkan, ya. Mas saya memang begitu, harus menyampaikan ini, tapi itu kadang untuk diri saya sendiri, ya, tidak harus kemudian disampaikan pada orang lain. Orang bisa nanti orang-orang di luar kita apa itu tidak boleh lewat medsos, terus gimana? Nah, kan repot ya. Jangan sampai kemudian kita si fulan bin fulan masuk surga, wah
bangga seneng, udah mau masuk surga ini. Sebentar ya Allah, dituntut. Nah, ternyata banyak menzolimi orang, banyak menyakiti, banyak mempermalukan. Tarik kayak apa coba? Malunya kayak apa ya? Oleh karena itu mudah-mudahan ya kita betul-betul menjadi dai. 6 sifat jangan sampai lepas, jangan sampai keluar tanpa sadar. Tidak hanya dai dunia, dai akhirat. Punya sifat kelembutan, kasih sayang, pemurah, pemaaf, bijaksana. Ojo kaku begini enggak boleh. Mau melaksanakan perintah Allah, ini perintah Allah ya. Udah sampai nawatun, Allah perintahkan kerjakan, contoh kan kerjakan, tiru. Soal itu syarat itu apa namanya? Target, itu target sambil jalan. Jangan dibalik, dibalik. Kapan kita bisa mengajarkan kitab fadilah amal, memperdengarkan kitab fadilah amal pada tetangga kita? Kapan kita bisa menyampaikan mudzakarah 6 sifat kepada tetangga kita yang begitu dahsyat? Kapan kita bisa naskil mereka? Ya. Waktu musyawarah Indonesia beberapa tahun yang lalu itu, penanggung jawab Jambi, Kargozari dia, istri saya mengadakan taklim sendirian, tidak ada masalah yang lain. Ya. Dan supaya familiar ada pembacaan yasinan dulu. Kemudian dibacakan kitab fadilah amal. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak pada rajin sholat. Ada yang kemudian mondok. Suami-suami mereka itu pada rajin ke masjid. Tetap ada manfaatnya. Memang sempurnanya kalau itu. Tapi tetap saja kerjakan, ini perintah Allah SWT. Ya. Mudah-mudahan kita selamat. Nanti menghadap Allah keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya sampaikan niat untuk memperbaiki diri. Ya, penting. Bukan memperbaiki siapa-siapa. Karena doktrin ulama kita, perbaiki diri, apapun amal kita kerjakan, niatkan memperbaiki diri, jangan memperbaiki orang lain. Maka mudah-mudahan saya diperbaiki dan kita semua diperbaiki oleh Allah SWT dan diampuni oleh Allah SWT. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.